Rasul kita menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, Rasul kita bersabda, "Man ahabba ayyakuna aghnan nas falyakun ma fi yadillahi awsaqu mimma fi yadihi." Siapapun orang yang kepingin menjadi orang paling kaya, maka hendaklah dia lebih percaya kepada kekayaan yang dimiliki oleh Allah daripada kekayaan yang dia punyai. Apa maksudnya? Allah mengingatkan kita bahwa orang yang beriman itu tentram dengan kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah, sehingga dia tidak menggantungkan harapannya kepada apa yang dimiliki. Yang kedua, Allah mengajak kita untuk rajin menggunakan harta kita untuk Allah, karena yang menjamin adalah Allah Ta'ala. Kalau orang bisa mengerjakan itu, jadi wong paling sugih, kata Rasul kita Muhammad SAW. Jadi kekayaan Allah itu jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita bayangkan. Kalau Allah Ta'ala menciptakan surga, maka nikmat surga itu jauh lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Kalau Allah Ta'ala menciptakan neraka, maka sakitnya siksaan api neraka itu jauh lebih besar daripada apa yang bisa dibayangkan oleh manusia. Maka hati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang melimpahkan bagi kita seluruh nikmat. Kita langsung masuk ke dalam materi. Pertemuan kita paling akhir kita membahas tentang basirah di dalam asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai nomor yang ke-8. Kita ulangi kembali hadirin. Seseorang yang memiliki basirah terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini memahami bahwa Allah Ta'ala adalah penguasa alam semesta yang mengetahui dengan seksama apa yang ada di dalam batin manusia. Raqibun ala dhumairihi, yakin dan paham bahwa Allah itu memperhatikan dengan teliti apa yang ada di dalam hati manusia. Wonten ing Al-Qur'an Allah Ta'ala mensifati dirinya innahu alimun bidzatis sudur. Ya, sungguh Allah mengetahui semua hal yang tersimpan di dalam dada manusia. Apa yang tersimpan pasti diketahui oleh Allah. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang munafik setiap kali punya rencana pasti Nabi kita diberitahu oleh Allah, sehingga Allah Ta'ala membuka aib mereka semuanya. Apapun yang dipikirkan, apapun yang dibincangkan oleh dua orang munafik diberitahukan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul kita Muhammad SAW. Dan orang-orang munafik gumun, meskipun mereka juga paham bahwa itu semuanya adalah kebenaran yang didatangkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya Muhammad SAW. Sampai-sampai orang munafik khawatir kalau ada ayat khusus untuk mereka, dan itu diabadikan oleh Allah. Wonten ing surat Taubah ayat 63-64 ini Allah Ta'ala menyampaikan, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbihum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbihum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu khawatir betul apabila datang satu surat yang menceritakan
apa yang ada di dalam hati mereka, karena semua rencananya pasti diungkapkan oleh Rasul, oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang Allah itu ada dan Allah mengetahui semua yang ada di dalam dada manusia, semua yang ada di dalam alam semesta ini. Allah Ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda wa ma tufiduna fi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama' wa la asghara min dzalika wa la akbara illa fi kitabim mubin. Allah sampaikan wonten ing surat Yunus. Allah Ta'ala menyampaikan, wa ma takunu fi sya'n, tidaklah engkau mengalami satu peristiwa dan ada di dalam satu keadaan. Wa ma tatlu minhu min qur'anin, dan tidaklah engkau membaca satu bacaan. Wa ma ta'malu min 'amalin, dan tidaklah engkau mengerjakan satu perbuatan. Illa kunna 'alaikum syuhuda, kecuali pasti kami menjadi saksi, dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama, dan tidak ada yang tertutup bagi Allah meskipun itu satu debu yang ada di langit atau di bumi. Jadi kalau ada satu debu terbang, misalkan loh nggih, antara Mars dengan bumi ini, maka Allah tahu terbangnya kemana. Ya, dan debu ini nanti akan mencrok ten pundi, maka Allah Subhanahu wa taala tahu. Wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin, dan tidaklah ada perkara yang lebih kecil dari debu itu atau lebih besar darinya kecuali pasti Allah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang luput. Nih Bapak, pramila monggo kula panjenengan saya memahami ini sebagai bagian yang membuat kita semakin berhati-hati di dalam bertindak. Yang keenam, memahami bahwa Allah itu alimun bi asrarihim. Basirahnya seorang manusia kepada asma dan sifatnya Allah membuat seorang manusia yakin bahwa Allah itu mengetahui semua yang dirahasiakan oleh manusia. Wonten ing surat At-Tahrim itu Allah Ta'ala menyebutkan, bentar, ketika saya lupa ayatnya. Qala man ambahaka hadza qala nabba'aniyal alimul khabir. Ya. Jadi Allah Ta'ala menceritakan istri-istrinya Nabi itu heran kenapa kok Nabi Muhammad SAW mengetahui percakapan dua orang istrinya, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha. Maka Allah Ta'ala menyampaikan, kemudian mereka bertanya kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala man amba'aka hadza qala nabba'aniyal alimul khabir. Maka dijawab, sesungguhnya yang memberitahukan adalah Al-Alimul Khabir, yang memberitahukan adalah Allah Ta'ala yang mengetahui dan maha melingkupi segala sesuatu. Ya, Allah sebutkan wonten ing surat At-Tahrim, qala man amba'aka hadza qala nabba'aniyal alimul khabir. Siapa yang menceritakan ini kepadamu, maka jawablah yang menceritakan ini kepadaku adalah Al-Alimul Khabir, Allah yang maha mengetahui dan maha melingkupi sesuatu dengan berita-berita yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada perkara yang rahasia bagi Allah Ta'ala di dunia ini, mboten wonten. Semuanya zahir bagi Allah Ta'ala. Pamila wonten ing Al-Qur'an Allah Ta'ala ngendika, la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La yudrikuhul absar, Allah itu tidak akan bisa dilihat oleh pandangan mata manusia di dunia ini. Wa huwa yudrikul absar, tetapi Allah bisa mengetahui semua yang dilihat oleh manusia. Jadi kalau di dunia hari ini, detik ini ada manusia lebih dari 7 miliar, dan misalkan detik ini semua mata mereka melek, lalu mereka memandang sesuatu,
maka sungguh Allah Ta'ala tahu persis apa yang dipandang oleh semua orang itu. Tidak ada yang luput. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh sudah kita bahas, wa huwa kama wasafa nafsuhu fi kitabih. Seseorang yang memiliki basirah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tahu dan dia meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat utama yang Allah sebutkan di dalam kitab sucinya. Misalkan Allah Ta'ala menyebut dirinya Al-Azim. Allah itu Al-Azim, Allah itu Maha Agung. Apa bedanya dengan Allah itu Akbar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bedanya apa, Pak? Itu kalau Pak dengan terjemahkan dengan bahasa Indonesia podo loh mengan. Yus Allah Maha Besar atau Allah Maha Agung. Memang beda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab nih. Bahasa Arab itu memiliki banyak sekali kosakata, persis seperti bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa itu bahasa yang kaya sekali dengan kosakata, sehingga satu posisi hanya bergeser sedikit saja itu nanti istilahnya berbeda. Di dalam bahasa Arab juga seperti itu. Contoh kalau misalkan orang kosakata di dalam bahasa Jawa nih, orang jatuh itu beda-beda nih. Jatuhnya ke depan berbeda dengan istilah jatuh ke belakang, berbeda dengan istilah jatuh ke samping, berbeda dengan istilah jatuhnya orang yang balik, berbeda dengan jatuhnya orang yang ke depan. Itu di dalam bahasa Jawa semuanya ada kosakatanya. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia paling hanya terjatuh. Yes, begitu saja. Matani kemauan. Bahasa Arab begitu, Bapak. Bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya dengan kosakata. Anda membaca kata bayak tubuh itu Anda bisa mendapatkan 10 kata mungkin, atau bahkan lebih itu. Dari satu kata-kata kata bayak tubuh menulis itu nanti Anda akan mendapatkan banyak kata benda nanti di dalamnya. Yang contoh ya, apa bedanya antara azim dengan al-kabir atau akbar? Kalau akbar itu lebih kepada sifat kemuliaannya Allah. Para ulama itu ketika menyebut Allahu Akbar maka maknanya kabirun ala naqais. Allah itu maha besar dari semua sifat-sifat kekurangan yang dimiliki oleh makhluk. Sedangkan kalau al-azim itu lebih kepada zatnya Allah. Jadi Allah itu al-azim maha agung. Zatnya Allah itu agung dan tidak ada yang melebihi keagungannya Allah Ta'ala. Contohnya apa, Pak? Imam Al-Qurtubi rahimahullah dengan riwayatnya menyampaikan kisah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi wonten ing kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi sahabat Ali radhiyallahu anhu itu menceritakan bahwa Allah Ta'ala memiliki seorang malaikat namanya Hizqiya'il. Ini malam Sabtu kemarin kita bahas wonten ing Masjid Tahkim itu nggih, ketika kita membahas makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada seorang malaikat namanya Hizqiya'il. Namanya tidak kita kenal karena malaikat itu jumlahnya paling banyak. Kita paling hanya mengenal 10 gitu yang kita kenal namanya. Malaikat itu makhluk yang paling banyak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong kita aja ana jenenge Pak Budi jumlahe sak kampung 5 kok nggih to. Ana Budi Suparso, ana Budi Suparno, ana Budi Susilo. Ada malaikat namanya Hizqiya'il. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan malaikat ini memiliki 18.000 sayap. Yang mana jarak antara satu sayap dengan sayap yang lain itu seperti 500 tahun perjalanan manusia yang paling cepat. Jadi Allah yang maha mengetahui suatu saat menciptakan lintasan pikiran di dalam pikirannya, di dalam akalnya malaikat Hizqiya'il itu. Jadi tiba-tiba malaikat ini dengan izin Allah berpikir, mampu tidak dia bisa melihat arsy-nya Allah dalam satu pandangan, semuanya terlihat oleh pandangan mata malaikat Hizqiya'il ini. Ya, maka oleh Allah Ta'ala, karena Allah kepingin membuktikan kebesarannya, malaikat yang memiliki 18.000 sayap, yang jarak antara satu sayap dengan sayap yang lain itu
500 tahun perjalanan, itu kemudian diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk terbang menuju salah satu puncak di antara puncak-puncak arsy-Nya Allah. Allah beristiwa di atas arsy. Jadi sebagian orang menerjemahkan arsy itu dengan singgasana, tetapi kalau kita lebih memahami ya dengan kata-kata arsy begitu saja, itu lebih cepat, ya lebih tepat. Dan diizinkan oleh Allah, terbanglah engkau menuju salah satu di antara puncaknya arsy-Nya Allah Ta'ala. Untuk menambah kekuatannya, maka malaikat Hizqiyail ini diberi oleh Allah Ta'ala 2 kali lipat sayap, sehingga sayapnya sejumlah 36.000 sayap. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk terbang. Terbanglah engkau. Maka malaikat ini kemudian terbang yang jauhnya kira-kira 50.000 tahun perjalanan, dan belum sampai ke puncaknya. Kemudian dia berhenti. Dia berhenti. Kemudian oleh Allah Ta'ala sayapnya dilipat gandakan lagi 3 kali lipat. Kemudian diperintahkan untuk terbang. Kok 3 kali lipat? Ya 3 kali lipat diperintahkan untuk terbang. Terbanglah engkau. Maka kemudian malaikat Hizqiyail terbang lagi menuju salah satu di antara puncak-puncak arsy-Nya Allah Ta'ala. Tidak sampai. Dia coba berulang-ulang, tidak sampai. Setelah itu kemudian Allah Ta'ala ketika malaikat Hizqiyail ini berhenti, maka Allah Ta'ala menyampaikan, ketahuilah wahai malaikat, kalau engkau terbang sampai datangnya hari kiamat, maka engkau tidak akan bisa mencapai salah satu puncak di antara puncak-puncak arsy-Ku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu agungnya Allah. Jadi, itu agungnya Allah. Ya. Agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai alam semesta ini. Hadirin sekalian, maknanya bagaimana? Maknanya kita ini kecil. Bayangkan di dalam riwayat yang lain, Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan bahwa bumi yang 7 dan langit yang 7 itu dibandingkan dengan arsy-Nya Allah hanya seperti butir pasir yang diletakkan di pinggir lautan pasir. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, langit ini selama masih ada bintang, maka itu adalah langit pertama. Karena Allah Ta'ala mensifati langit dunia, langit pertama itu dengan apa? Disifati dengan bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Nanti di dalam ayat yang lain, walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih wa hifdza. Ya. Aku hiasi langit dunia ini dengan lampu-lampu, bintang-bintang. Jadi selama masih ada bintang, maka disitulah langit dunia. Belum bisa kita naik ke langit kedua. Ya, kalaupun nate membaca di dalam satu makalah, galaksi yang paling jauh yang pernah ditemukan oleh manusia itu jaraknya sekitar 5 miliar tahun cahaya dari bumi. Itu masih langit pertama. Nanti di atas langit pertama itu ada langit kedua yang lebih luas lagi, lebih besar lagi. Para penghuninya adalah malaikat. Nanti di atas langit kedua ada langit ketiga yang lebih luas lagi, lebih besar lagi. Para penghuninya malaikat. Rasul kita menyampaikan di langit tidaklah ada satu jengkal tempat kecuali ada malaikat yang sedang sujud. Demikian terus sampai langit ketujuh. Kemudian di atas langit ketujuh ada Sidratul Muntaha, tempat pertemuannya kanjeng Nabi kita Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasul kita menyampaikan di Sidratul Muntaha itu ada satu ruangan yang sangat besar yang hanya Allah Ta'ala yang tahu, yang Allah namakan Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur itu kata Rasul kita setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya dan tidak pernah keluar selama-lamanya. Di dalamnya ada malaikat yang sedang diciptakan oleh Allah, dia sujud dan tidak pernah mendongakkan kepalanya. Wah, iso dibayangin awake dhewe Bapak. Itu semuanya dibandingkan dengan arsy-Nya Allah hanya seperti satu butir pasir.
Lalu pertanyaannya lah, awake dhewe ten pundi Bapak Ibu? Ora ana gambare, ora ketok kita ini. Ya, tidak ada hadirin. Maka maksiat manusia kepada Allah Ta'ala itu memang betul-betul perbuatan sing apa ya, nek bahasane wong Jawa neranyak wae Bapak nggih. Kurang ajar betul. Kapan ketika manusia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan para malaikat itu ketika melihat seorang manusia yang bermaksiat kepada Allah, marah mereka. Tapi kenapa tidak nyelentik malaikate? Oh, nek diselentik bumine ambyar lho nggih. Kenapa kok tidak gini malaikate rada nakalah? Kita selentik wae. Karena semua malaikat itu 100% taat kepada Allah dan tidak mungkin mengerjakan sesuatu kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Masalahnya Allah Ta'ala tidak pernah menetapkan sesuatu untuk manusia kecuali ketetapan itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, ajalnya tiba. Ya, ketika waktunya ditentukan oleh Allah, satu malaikat yang bergerak. Contohnya sinten? Contohnya kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Kaumnya Nabi Soleh itu dibinasakan oleh Allah itu dengan satu orang malaikat. Sinten punika? Malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril tidak obah loh Pak. Mboten terus ngoten niku mboten. Apa kata Allah? In kanat illa sayhatan wahidah. Hanya sekali terian. Jadi malaikat Jibril niku mung donga. Wah, mbah kata kaya apa donga. Wajur sak negara itu hadirin sekalian. Ya. Atau menawi panjenengan membaca wonten ing ayat kursi surat Yasin. Ya, Allah bercerita tentang 3 orang rasul yang didustakan oleh umatnya. Kemudian datanglah seseorang yang beriman kepadanya. Setelah itu kemudian orang yang beriman kepada rasul ini dibunuh oleh umatnya. Ini singkatnya nggih, panjenengan bisa buka wonten ing surat Yasin ayat ke 14 sampai ayat ke-27. Ceritanya ngoten niku. Ayat ke-28 itu cerita ketika Allah Ta'ala kemudian menghukum kampung itu, menghukum negeri itu, karena dia membunuh seorang yang beriman kepada 3 orang nabi itu. Lalu Allah bercerita, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Allah bercerita, sesungguhnya setelah kematian lelaki soleh itu, lelaki soleh yang disebut oleh Allah itu seorang lelaki yang lumpuh namanya Habib bin Najjar kata sebagian ulama. Jadi ceritanya Pak, ceritanya surat Yasin ayat ke-13, 14 sampai ayat ke-28 itu cerita tentang 3 orang nabi. Kalau Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan bahwa 3 orang nabi ini diutus oleh Allah Ta'ala ke negeri Antiokhia. Negeri Antiokhia itu kalau panjenengan buka peta, itu adalah provinsi di Turki paling selatan yang berbatasan dengan Lebanon. Jadi Lebanon paling utara itu ada provinsi namanya Latakia. Di utaranya Latakia itu ada provinsinya Turki namanya Antiokhia. Nah 3 orang nabi ini diutus ke negeri Antiokhia ini untuk mendakwahkan agama Allah. Seluruh negeri menolak kecuali 1 orang saja yang beriman, namanya Habib bin Najjar namanya, kata sebagian para ulama. Dan Habib bin Najjar ini orangnya lumpuh Pak. Diceritakan singkat oleh Allah Ta'ala wonten ing surat Yasin ini ayat ke-20. Wa ja'a min aqsal madinati yas'a rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung negeri seorang laki-laki yang datang tergesa-gesa. Nanti ada yang mengatakan datang dengan cara menyeret kakinya karena dia lumpuh. Siapa Habib bin Najjar ini? Dia satu-satunya beriman. Begitu dia beriman kepada 3 orang nabi itu, dia mengingatkan kaumnya, gandeng wonge ming lumpuh nggih to elek bentuke mungkin
diantemi wong sak negara, ya mati Pak. Hebatnya Pak, ketika 3 orang nabi ini didustakan oleh orang satu negara, Allah Ta'ala belum sampai di puncak kemarahannya. Tetapi ketika satu orang yang lumpuh yang bukan nabi membenarkan dakwahnya nabi dibunuh oleh orang satu negara, Allah Ta'ala sampai di puncak kemarahannya. Maka Allah menetapkan hukuman datang. Kapan? Setelah Habib bin Najjar mati. Iya Bapak, ini jawaban kalau kita bertanya kenapa kok kadangkala orang melihat ahli maksiat itu begitu rupa kekejamannya dan kejahatannya kok ora dihukum oleh Allah Ta'ala, karena Allah belum sampai di puncak kemarahannya. Dan puncak kemarahan itu kadang-kala remeh loh Bapak bagi manusia. Bayangkan, saya ulangi, satu negara itu mendustakan 3 orang nabi, Allah tidak sampai di puncak kemarahannya. Tapi justru ketika ada seorang lelaki lumpuh, Anda bisa bayangkan lelaki lumpuh itu kalau jalan nyeret awake lho Bapak, pakai tangan dia berjalan. Dia menerima dakwah 3 orang nabi itu. Setelah dia masuk Islam, maka dia mengingatkan kaumnya, wahai kaumku, ikuti para nabi agar kita selamat. Wong sak negara marah. Maka lelaki lumpuh itu dihantemi bareng-bareng, dipolo, disiksa, akhirnya mati. Ketika dia mati, ya Bapak, aneh toh, Allah sampai di puncak kemarahannya. Dan begitu Allah Ta'ala sampai di puncak kemarahannya, Allah mendatangkan hukuman. Ayat ke-28. Dan hukumannya apa kata Allah? Kami tidak pernah menurunkan setelah kematian lelaki itu satu tentara pun dari langit. Dan kami tidak pernah menurunkan kata Allah, in kanat illa sayhatan wahidah. Ayat ke-29. Hukuman yang kami timpakan kepada negeri itu hanyalah 1 kali teriakan. Siapa yang dimaksud? Allah, yaitu malaikat Jibril. Jadi ketika Allah Ta'ala telah sampai di puncak kemarahannya dan bagi Allah waktu yang diberikan sudah cukup, maka Allah perintahkan malaikat Jibril bengok. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum qamidun. Maka begitu malaikat Jibril berteriak, wah, wong sak negara mati kabeh langsung Bapak. Wajur negarane, mabul-mabul. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, wa fawqa ma yasibu bi khalquh. Dan kemuliaan Allah itu di atas kemuliaan yang bisa ditetapkan oleh makhluknya kepada Allah. Allah jauh lebih mulia dari apa yang diketahui oleh makhluknya. Allah itu jauh lebih hebat dari apa yang diketahui oleh makhluknya. Kalau misalkan Allah maha kaya, maka kekayaan Allah itu jauh lebih besar dari apa yang bisa dibayangkan oleh makhluknya. Ini penting loh Bapak. Rasul kita menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, Rasul kita bersabda, man ahabba ayyakuna aghnan nas falyakun ma fi yadillahi awsaqu mimma fi yadihi. Siapapun orang yang kepingin menjadi orang paling kaya, maka hendaklah dia lebih percaya kepada kekayaan yang dimiliki oleh Allah daripada kekayaan yang dia punyai. Apa maksudnya? Allah mengingatkan kita bahwa orang yang beriman itu tentram dengan kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah, sehingga dia tidak menggantungkan harapannya kepada apa yang dimiliki. Yang kedua, Allah mengajak kita untuk rajin menggunakan harta kita untuk Allah, karena yang menjamin adalah Allah Ta'ala. Kalau orang bisa mengerjakan itu, jadi wong paling sugih, kata Rasul kita Muhammad SAW. Jadi kekayaan Allah itu jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita bayangkan. Kalau Allah Ta'ala menciptakan surga, maka nikmat surga itu jauh lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Kalau Allah Ta'ala menciptakan neraka, maka sakitnya siksaan api neraka itu jauh lebih besar daripada apa yang bisa dibayangkan oleh manusia. Maka hati-hati, berhati-hati. Ingkang angka 9. Yang ke-9,
Basirah manusia kepada sifat dan nama-nama Allah Ta'ala menjadikan seorang manusia yashhadul qalbu bi Rabbi tabaraka wa ta'ala mustawiyan ala arsyihi. Seseorang yang basirah kepada nama dan sifat Allah, dia bersaksi bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Jangan dimaknai Allah ada di mana-mana. Kalau panjenengan kersa kepengen memperpanjang pembicaraannya, ini kita bahas di dalam kajian kita setiap malam Sabtu. Wonten ing Masjid Tahkim kita bahas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan ini adalah pendapatnya para sahabat radhiyallahu anhum, hadis-hadis Rasul kita. Pendapatnya para ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik bin Anas rahimahumullah, bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Rasul kita menyampaikan arsy-Nya Allah Ta'ala di mana? Arsy-Nya Allah itu di atas langit ketujuh. Nanti di dalam hadis yang lain Rasul kita berkisah ketika belum Mi'raj, karena Rasul kita pernah melihat Allah. Kapan? Pada waktu Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Rasul kita menceritakan ketika sampai di langit ketujuh, maka Rasul kita melihat di atas langit itu ada samudra. Ya, maka Allah telah menyampaikan wa kana 'arshuhu 'alal ma. Ini tahu tentang Al-Qur'an, Allah menyampaikan bahwa arsy-Nya Allah itu di atas samudra. Kayak piye kuwi ya ora usah dipikirke. Bundet awake dhewe mikir ngene kok apa nggih. Mosok ada samudra di atas kepala kita kan kudune banyune ambiar to nggih nyiprat awake dhewe. Itu logika kita. Ya. Sedangkan atas bawah itu kan sebenarnya sesuatu yang sifatnya nisbi toh Pak. Atas bawah itu kan relatif. Kenapa? Lah karena bumi itu bulat Kalau kita pas ada di bumi bagian bawah, kita mengatakan bahwa bawah kita itu kudune bumi bagian atas gitu. Nggih mboten? Nggih. Bingung to jenengan Pak? Iya, itulah lemahnya kita. Maka kita itu sakjane makhluk yang lemah, sirahe memetis bingung, Pak. Gitu. Masuk angin wis bingung awake dhewe. Lah kok tumindak maksiat. Berani menentang Allah itu hebatnya seperti apa manusia itu. Dicokot teng wis gatel awake dhewe niku. Lah mbok Superman sekalipun. Gitu pono Superman dilebokke ketemu karo tawon Vespa wi. Wah iku to ditabrak tawon slatak tawon ndas mesti brintul sirahe Pak Omen. Ya hadirin sekalian, itulah manusia hadirin. Jadi Rasul kita menyampaikan bahwa di atas langit yang ketujuh itu ada samudra. Sekali lagi kalau kita katakan begitu, lu aja bingung wah, kita pakai logika kita. Sakjane awake dhewe bingung kok. Nggih kula wau matur begitu. Kalau kita mengatakan itu atas dan itu bawah itu kan relatif banget sakjane. Oh, kita tinggal di bumi yang begini ini. Ya. Jadi kalau misalkan pas kita itu di bumi bagian bawah, Anda mengatakan, itu di atas kita itu sakjane nang isore awake dhewe iki ngoten. Bingung to jenengan? Nah, itulah kelemahan kita. Maka jangan menggunakan logika dunia ketika kita memandang apa yang Rasul kita sampaikan tentang Allah Ta'ala. Sudah kan Pak? Oh belum? Ya, tugas kita itu beriman. Maka betul kata Imam Malik dan Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berdua itu menyampaikan kata-kata yang persis. Al-istiwa'u ma'lumun wa kaifiyatuhu majhulun. Ya, was-su'alu bihi bid'atun wal imanu bihi wajibun, kira-kira begitu. Kalau kita bertemu dengan ayat atau hadis Rasul yang menyampaikan tentang istiwanya Allah, maka istiwanya Allah di atas ars itu sesuatu yang kita ketahui. Kenapa? Karena Quran menceritakan, hadis menyampaikan. Wa kaifiyatuhu majhulun, dan bagaimananya Allah beristiwa itu tidak kita ketahui. Kemampuan kita di luar itu untuk mengetahuinya. Ya, memperdalam urusan itu tidak akan menambah keimanan kita. Ya, wal imanu bi wajibun, beriman kepadanya wajib, wasu'alu bi bid'atun, dan menanyakan bagaimana Allah beristiwa itu perkara yang mengada-adakan, diada-adakan di dalam Islam. Kita percaya, kenapa? Karena ayatnya menyampaikan begitu. Jadi Bapak-bapak,
Jadi kita itu bergerak menuju Allah. Allah itu di mana? Di atas kita. Ya. Maka Allah itu membahasakan dirinya ke atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u tanifat Furqan. Sebenarnya kalau panjang kepengin panjang membahas ini, kita bahas di Masjid Hakim setiap malam Sabtu ba'da maghrib sampai Isya, baru kita bahas babnya. Jadi Allah Ta'ala itu menyampaikan ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Semua kalimat-kalimat yang baik itu naik menuju Allah Ta'ala. Wal amalu sholihu yarfa'u. Demikian pula amal soleh yang dikerjakan manusia itu diangkat oleh Allah menuju kepada dirinya. Kemana? Ke atas. Yang pasti Allah itu maha tinggi di atas. Pasang bahwa Bapak sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu menyampaikan bahwa kalau seorang manusia mengucapkan subhanallah atau alhamdulillah atau la ilaha illallah atau Allahu akbar, maka ada seorang malaikat yang segera mengambilnya, kemudian diletakkan di bawah sayapnya, kemudian oleh malaikat ini dibawa naik menuju langit bertemu dengan Allah. Kemudian Ibnu Mas'ud menceritakan setiap kali malaikat yang membawa zikir manusia menuju Allah bertemu dengan sekumpulan malaikat di langit, maka malaikat akan mendoakan dan memintakan ampunan kepada siapapun yang berzikir. Ya, begitu hadirin sekalian, Allah ya. Yang ke-10, meyakini wa huwa mutakallimun bi amri wa nahyi. Allah itu berbicara di dalam memerintah dan melarang. Maka Allah itu kalam. Allah itu punya sifat kalam, menyampaikan. Allah itu berbicara. Bapak, hanya berbicaranya Allah berbeda dengan makhluknya. Allah Maha Suci. Rasul kita berkisah ketika Allah Ta'ala memerintahkan suatu hal, maka semua malaikat akan menundukkan wajah dan gemetar ketakutan. Semua malaikat yang ada di langit, dari langit kedua sampai langit ketujuh, semuanya menundukkan wajah, semuanya sujud dengan gemetar. Ketika Allah Ta'ala selesai menyampaikan perintahnya, maka malaikat yang pertama kali mendongakkan kepala untuk melihat Allah adalah malaikat Jibril alaihissalam. Setelah itu baru kemudian seluruh malaikat berani mengangkat wajahnya. Di dalam riwayat yang lain, Rasul kita menceritakan ketika Allah Ta'ala menyampaikan perintahnya, maka malaikat yang ada membawa aras bertasbih. Kemudian mereka menyampaikan sehingga seluruh malaikat tahu Allah memerintahkan sesuatu. Kemudian malaikat pembawa aras menyampaikan sesuatu itu kepada malaikat di sekitarnya, terus menerus kepada seluruh malaikat sampai malaikat yang ada di langit kedua. Lalu kemudian jin berusaha untuk mencuri dengar. Piye carane? Jinnya tumpuk undung wae bapak nggih. Apa itu? Nek bahasane wong Jawa itu ya pikul-pikulan atau piye lah bapak nggih. Seperti wong kalau lomba panjat pinang kayak mungkin seperti itu Bapak. Betulan, pikul-pikulan. Dulu sebelum Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW diutus, Allah Ta'ala mendiamkan itu. Sehingga sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ramalan dukun itu sangat tepat. Contohnya adalah ketika dukun meramal kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ya, pada waktu Fir'aun ngimpi. Demikian pula ramalan dukun ketika meramal kelahirannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ramalannya tepat-tepat. Kenapa? Karena memang dulu sebelum Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW diutus, maka Allah tidak mendiamkan itu. Tetapi keistimewaan untuk Nabi Muhammad dan umatnya sejak Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW diutus itu tidak diizinkan oleh Allah. Dan diceritakan oleh jin di dalam surat Al-Jin, wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama',
Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasyada. Li shihabar rasyada. Nggih. Wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lisam'i. Dulu kapan? Sebelum Nabi Muhammad diutus, itu kami bisa menduduki tempat-tempat tertentu di langit. Untuk apa? Mencuri berita. Tetapi sekarang kami melihat sudut-sudut langit itu dijaga oleh anak panah yang selalu mengawasi. Jadi kalau ono malaikat ono jin saiki tumpuk udung ngoten niku sasak oleh panah api itu Diceritakan oleh Ibnu Hisam di dalam Sirah Ibnu Hisam. Peristiwa itu dimulai kira-kira sekitar setengah tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Jadi setengah tahun sebelum diutusnya kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, itu para dukun, peramal itu melihat pintu langit tertutup. Ya, dan setiap kali jin yang biasa bekerja sama mereka untuk mencuri pendengaran, itu kalau mencuri maka kemudian ambruk di depannya mati. Kalau tidak terluka parah, harus mati. Dan itu bisa dilihat oleh siapa? Oleh dukun-dukun, diceritakan oleh Imam Ibnu Hisam di dalam Sirah Ibnu Hisam. Kisahnya ada beberapa perlu sampaikan. Intinya begitu hadirin sekalian. Jadi apa Allah Ta'ala itu memerintahkan dengan berbicara, ya. Maka Allah itu setiap hari sibuk. Allah mensifati dirinya sibuk. Surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah itu setiap saat sibuk dengan urusan hambanya. Ya, dan Allah tidak lemah serta tidak berat untuk mengurusi hambanya. Maka di dalam surat ayat kursi Allah menyampaikan wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah tidak lelah untuk mengurusi langit dan bumi. Yang ke-11 wa huwa basirun bi harakatil alam alawiyah wa sufliyah wa ashkhasuhu wa dzawatuhu. Allah itu melihat semua gerakan alam semesta ini, baik yang ada di langit atau di bawah bumi. Allah tahu, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu alam semesta ini rahasianya apa. Mungkin Bapak pernah saya ceritakan nggih. Saya pernah bertemu dengan teman yang beliau pelaut, menceritakan ada seorang pelaut dari Indonesia itu yang akhirnya tobat jadi wong soleh. Nah, kalau biasanya pelaut itu hidupnya rusak gara-gara apa? Karena dia membawa kapal, yang kapal itu ceritanya setiap kali berlayar bisa membawa 1000 peti kemas. Jadi, suatu saat ketika dia berlayar di sonar kapalnya, karena dia yang memegang nahkodanya, dia melihat di sonarnya kapal itu ada ikan yang bergerak. Dia yakin itu ikan, kenapa? Karena dia bergerak. Ya. Dan ikannya itu lebih besar dari kapal yang dia bawa. Ya. Pernah ada? Oh belum. Ya. Betulan Bapak ini. Kemudian dia menyampaikan waktu itu kedalaman lautnya itu sekitar 40.000 meter. Saya cari di internet, nggih Bapak, kedalaman laut yang paling dalam yang pernah ditemukan oleh manusia itu 10.000 meter loh. Tapi nahkoda itu menyampaikan ketika dia melihat ke sonarnya dalamnya sekitar 40.000 meter waktu itu. Dan dia melihat di dalamnya itu ono ikan. Maku Bapak, dan bergerak itu. Dia yakin itu ikan, kenapa dia bergerak? Dan ketika melihat ukurannya lebih besar dari kapal yang dia bawa. Orang kapalnya dia itu bisa membawa berapa? 1000 kontainer loh sekali jalan. Kayak opo wi? Kita tidak tahu. Allah Ta'ala yang maha tahu. Jadi sekian dan demikian Bapak-bapak yang saya aturakan, insyaallah kita laksanakan dalam pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.